besok, presentasi, baru sebentar toh kita bisa di situ. Oh Kak. iya Bu, saya pikir untuk sekaligus kita, oke oke. Ya Iya lanjut. iya. Saya lanjut menjawab ya Bu. Iya. Ini Bu, Kak, mulai nih dulu. ya ini Bu, saya punya masalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa saya. Seperti itu ya. Mungkin, ada masalah apa Ibu? Siswa saya belum mampu mengenal huruf A sampai Z Bu, padahal dia sudah kelas 6. Makanya itu Bu, kita itu memperkenalkan, seperti huruf alfabet ya, dengan memberikan dengan berbagai macam atau bentuk, Oh, Ibu. iya Bu, betul. Makanya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan di kelas ini Bu. Oh, Seperti ja itu. Oh, jadi Iya. mungkin, memberikan, artinya kita memberikan solusi itu dengan cara banyak latihan-latihan ya, banyak latihan-latihan dengan, dengan melihat di berbagai buku atau, di referensi buku. Seperti kita buka itu seperti di YouTube, sosial media seperti di Instagram, mungkin Iya, seperti Bu. itu. Begini, Bu. Saya mengalami, maksudnya begini, Bu. Siswa saya mengalami hambatan intelektual yang sekarang yang saya ajarkan. Terus sudah kelas 6 SD. Tapi si anak ini belum mengenal huruf sama sekali. Tulisannya pun tidak bisa dibaca, Bu. Seperti itu. Jadi Iya. begitu ya? Begitu ya, Bu. Jadi itu, Bu, kita harus memberikan, berbagai, macam media ya, Bu, seperti itu gambar-gambar, supaya kalau melihat, sebuah gambar, maka anak-anak itu, cepat menangkap, karena anak-anak itu, Bu, kalau melihat, secara langsung anak-anak itu bisa langsung menebak. Apalagi kalau di kelas kurang artinya yang kurang paham. Jadi kita di situ memberikan solusi dengan memperbanyak media atau referensi seperti yang ada di buku. Seperti di buku, di sosial media sehingga anak-anak ini bisa artinya melihat langsung dan dapat menerapkannya dan mengingatnya. Iya Bu, betul yang Ibu katakan tadi. Tapi saya berencana akan menggunakan media pembelajaran yang seperti tadi kartu huruf dan media pasir sebagai praktik langsung yang dilakukan anak. Seperti itu Bu. Iya, lebih bagus sekali, Bu. Bagus sekali dengan mempergunakan media seperti itu, Bu. Dengan menggunakan media seperti itu, Bu, sangat membantu solusi Ibu dalam memberikan media pembelajaran yang bisa, anak-anak bisa dia tangkap dengan cepat. Iya Bu, oke. Terus begini Bu, rencana yang saya lakukan mungkin saya juga akan melakukan breaking di sela-sela pembelajaran sehingga siswa saya merasa tidak bosan dalam kelas seperti itu Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Itu memang luar biasa, Bu. Karena itu memberikan, ice breaking di tengah-tengah pembelajaran di situ, Bu. Anak-anak itu dari tadinya yang bosan, bisa lebih semangat lagi. Karena itu dengan adanya itu ice breaking, itu anak-anak bisa memberikan semangatnya untuk, lebih giat belajar lagi dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan menarik. Oke Bu, betul. Jadi begini Bu, mungkin sedikit ya Bu Ros, kan tadi ini sudah kita melalui di tahap tahap apa
rencana aksi. Jadi mungkin Ibu Ros bisa memberikan pertanyaan kepada saya mengenai tanggung jawabnya ya. Iya. Jadi Iya. sekarang Ibu, selain rencana itu, apa yang masih adakah rencana selain dari itu? Oh iya Bu. Yang seperti tadi saya katakan Bu, rencana yang saya akan lakukan tadi itu setelah memberikan media pasir, ada juga rencana es breaking, es breakingnya ya Bu. Ini kita lanjut nih lagi Bu di bagaimana tanggung jawabnya. Oh, Jadi iya. ya. Oh, jadi di sini Bu, kapan Ibu Rasti akan berbicara dengan masalah ini? Dengan insya Allah secepatnya Bu, secepatnya Bu. Seperti itu. Secepatnya Bu, saya akan melakukannya. Iya. Setuju Bu. Harusnya itu disesuaikan dengan kondisi Ibu Rasti dulu ya. Iya, betul Bu. Saya membutuhkan Bu dukungan dan kerjasama dari orang tua siswa sehingga pembelajaran bisa berlanjut di rumah. Karena kita sudah ketahui, apalagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita itu gampang lupa Bu dengan apa yang telah dipelajari, sehingga pembelajaran ini harus diulang-ulang sehingga siswa tersebut bisa mengingat dan memahami apa yang telah dipelajari, Bu, seperti itu. Iya, saya sangat setuju dengan ide Ibu Rasti. Semoga Ibu Rasti ya bisa memberikan respon yang sesuai dengan Ibu harapkan. Harapkan ya, Bu Rasti. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Bu Rosma. Semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana. Iya. Kalau begitu, Bu, kalau begitu, bagaimana lagi harapannya, Ibu Rasti? Itu tadi Bu harapan saya. Semoga bisa melaksanakan sesuai dengan rencana Bu, dengan rencana yang tadi, yang mulai dari rencana aksi sampai tanggung jawabnya. Seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Amin amin. Semoga Ibu bisa diterapkan dalam di sekolah Ibu ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Semoga ya Bu bisa tercapai. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Selesai Ibu. Kembali lagi ke saya. Iya, yang kita sebagai coachnya, saya sebagai coachnya di Bu. Oh iya. Jadi di sini Ibu mengenai saya ya, ini bercerita bahwa memiliki masalah rekan di kelasnya. Ya, Ya, tunggu rekan dulu di Bu. kelasnya. Saya stop share dulu ya Bu. Sebentar dulu ya. Jadi saya lagi sebagai coach-nya di sini nah. Coachnya Bu. Iya, coachnya. Oh, iya, coachnya toh. Iya. Iya. Bisa dimulai Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rasti. Apa kabar? Apakah Ibu punya waktu luang untuk hari ini? Halo Bu, tunggu dulu Bu, putus-putus suara tak. Di sini hujan Ki Bu. Oh, ya coba lah. Saya mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rasti. Apa kabar? Apakah hari ini Ibu Rasti bisa memberikan waktu luang untuk hari ini? Untuk hari ini? Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam. Iya. Iya Bu, bisa. Iya. Ibu, saya ingin curhat tentang Ibu Wati ini, Bu. Putus-putus, Ibu. Iya Bu, maaf, jaringan saya mungkin yang putus Bu, soalnya hujan di sini. Terlalu kedengaran. Ya, kedengaran, Dik.
Telepon baru Iya. Iya. Ulangi lagi, Pak Le. Iya. Ulangi coba. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apakah punya waktu pada memberikan waktu luang pada pagi hari ini? Iya, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Bu, silakan. Iya, Bu. Saya di sini ingin curhat tentang ini mengenai Ibu Wati. Iya. Silakan, Bu. Curhat apa, Bu? Di sini Kenapa ya, Bu Watinya? Bu Wati di sini ajak kerjasama dalam menyusun perangkat ajar, tetapi beliau menolak ajakan saya. Iya. Kenapa, Bu, putus-putus? Minta maaf, Bu Ros, nggak terlalu kedengar. Tunggu dulu ya, Bu. Iya. Iya. Ya, tadi Ibu ada apa artinya ini ada masalah sedikit, akhirnya terputus Ibu. Terputus Ibu. Oh, iya, Bu. Kita Iya. mulai ya. Jadi di Iya. sini ya saya sebagai coachingnya ya, sebagai Iya. coachingnya Ibu Coach, ya. Rasti ya, Ibu Rasti Iya. adalah sebagai Coach. coachnya Coach, ya. iya. Bisa kita mulai Betul. percakapannya ya, Bu? Iya, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore Bu Rasti. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Bu Rosma. Bisakah kita bincang-bincang sebentar, Ibu Rasti? Iya, silakan, Bu, dengan senang hati. Mohon maaf Ibu Rasti mengganggu waktunya sebentar di sore hari ini. Karena saya lihat 2-3 hari ini Ibu Rasti selalu termenung di ruang guru. Ada apa Bu Rasti? Iya, Bu, saya punya sedikit masalah ini, Bu. Yang mau begini, saya bercerita kalau kira ini saya jadi begini, Bu. Saya akhirnya saya melihat dan saya kurang minat belajarnya dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Kemudian ini berdampak pada tugas-tugasnya. Jumlah murid saya mengerjakan tugas hanya berjumlah sekitar 60% saja dari keseluruhan murid saya. Seperti itu, Bu Rusma. Oh, begitu ya. Mungkin oh ya, saya mungkin ada solusi yang
solusi yang Ibu bisa, artinya bisa yang bisa solusi yang untuk berdamai, Bu? Oke Bu, belum kita Apa namanya artinya ini Bu? Kenapa nak putus-putus? Hujan nih. Coba kita adu dulu deh. Putus-putus Ki. Tangkit dulu Bu. Putus-putus Ki suaranya. tes Bu Rusma. Tes Bu Rusma. Iya, tes. Ya, boleh kita mulai lagi, Bu? Iya Bu, kita ulang dulu ya Bu. Iya, kalau ada jaringan saya. Iya. Udah meski juga, tak potong-potong. Iya. Iya. Jadi sekarang Ibu, saya mulai lagi ya sebagai kosnya ya. Iya. Nah, saya mulai dulu ya. Selamat sore Bu Rasti. Selamat sore juga Bu Rosma. Apa kabarnya hari ini Bu Asti? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bolehkah saya meminta waktu sebentar Bu Rasti? Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, tentu boleh Bu Rosma, silakan. Apa yang ingin dibicarakan Bu Rosma? Begini Bu Rasti, saya bercerita kalau akhir-akhir ini saya melihat dan menyadari beberapa siswa saya kurang minat belajarnya dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Kemudian ini berdampak pada tugas-tugasnya. Jumlah murid saya mengerjakan tugas hanya berjumlah sekitar 60% dari keseluruhan dari murid saya, Bu Rasti. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu Rosma, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini Ibu? Iya Bu, tentu setelah pembicaraan hari ini, saya mengharapkan solusi permasalahan. Bagaimana meningkatkan antusias belajar, minat belajar murid di kelas saya, Bu Rasti. Oh, oke Bu. Jadi menurut Bu Rosma, hal apa saja yang kurang minat belajar atau antusiasnya dalam proses pembelajaran bersama Ibu di kelas ya? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid kurang belajar dan antusias dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin yang pertama, pembelajaran sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian saya terlalu monoton menggunakan metode ceramah
Saya mungkin juga terlalu dominan berbicara di kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin begitu, Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran di kelas. Mungkin seperti seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton, yang tidak membosankan, dan tentunya menyenangkan bagi mereka, Bu Rasti. Oh, ya, saya sependapat dengan Ibu. Ibu, kalau menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, Bu? Menurut saya, pembelajaran seharusnya mungkin berpusat pada murid-murid, diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin dengan adanya ice breaking ataupun games pembelajaran yang lebih menarik, karena mungkin tentunya murid dapat belajar sambil bermain, Bu. Oh, oke. Mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu? Mungkin ya selama ini kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak mungkin, dan saya juga berikan pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan sumber-sumber yang beragam, yang tidak mengasyikkan bagi mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, kalau begitu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa yang digunakan di kelas? Selama ini hanya menggunakan buku teks atau buku paket yang ada di kelas, Ibu. Oh, jadi kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar yang lain selain buku teks atau buku paket yang bisa digunakan, Bu? Iya, banyak Bu, banyak. Ya Bu, sumber Iya. belajar seperti yang saya gunakan Ibu, seperti video pembelajaran, mungkin aplikasi di YouTube, artikel di blog, nah atau tulisan ilmiah yang ada di internet, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang tren seperti yang ada di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti membuat murid lebih tertarik, meningkatkan minat belajarnya, serta antusias dalam minat belajarnya di kelas dalam menerima pembelajaran di kelas bersama Ibu. Ya, mungkin kira-kira begitu, Bu. Oh, ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Insya Allah, rencana saya ke depan, saya akan mulai merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber pembelajaran beragam dan menarik seperti aplikasi YouTube, TikTok, dan Instagram. Seperti apa yang saya katakan sesuai dengan rencana proses belajar atau eksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan adanya merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada paksaan dan akan memberikan ruang pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat dan minatnya, Bu. Oke, saya akan mendukung semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu Rosma. Iya, iya Bu. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih Bu Rasti yang telah mau mendengarkan cerita saya. Semoga kita dapat berbincang atau sharing-sharing di lain waktu dan kita akan berbagi pengalaman lagi, Bu. Iya Bu, insya Allah Bu. Terima kasih juga Bu Rosma. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Amin. Oke Bu.
mungkin sudah kita tentukan di tadi sisa kita perjelas di sini Bu mengenai kasus-kasusnya di Bu. Yang mana itu Bu? Iya, yang tadi mulai dari kasus satu dengan yang kita sebagai coach, saya sebagai coach, Ya perbaiki dulu itu kita Bu. coach. Karena tadi itu kita bisa mulai dulu itu Bu, anunya apa namanya? Apanya Bu? Yang mana Bu kita mau di situ kita perbaiki maksudnya? Tinggal mau diperjelas Bu mengenai yang mana di sini tujuannya. Nanti kan kita mau konsep skenario-nya toh Bu. Oh iya. Iya, begitu Nah, maksud saya. Yang mana yang di percakapan, yang mana kita bisa tadi itu kan kita sudah melakukan percakapan dan paham yang mana di situ iya. Yang tujuannya, mana tujuannya identitas, itu, iya iya, tujuannya iya. itu ya. Yang mana identifikasi masalahnya, yang mana Iya. rencana aksinya dalam percakapan itu Bu. Jadi mungkin itu tadi Bu saya rencana langsung ketik sembari kita bercakap, tapi tidak masalah juga Bu karena nanti kita bisa konsep di sini. Nanti saya yang apa namanya kan bisa tahu konsepnya tuh Bu, yang jelas sudah kita paham tadi pada saat saya menjadi kita coach, saya juga menjadi coach, kita menjadi coach di kasus 1 dan 2 tuh Bu. Ya. Jadi di sini adapun tujuannya di sini ya, di masalah di kos itu pertama itu mengucapkan itu assalamualaikum, terus Ya. masuk sampai ya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dapat didapatkan. Ya Iya, dari itu yang di tujuannya toh, yang kita iya, itu maksud tujuan itu. tujuannya. Sedangkan Iya, di sini identifikasi masalahnya di sini seperti apakah yang mereka dia ini ibu inginkan karena anaknya tadi ya dari berapa dari 30 siswanya 20 lebih siswanya. Nah, cuma 60% saja ya. 60% saja yang ada 60% yang tidak menyelesaikan tugasnya. iya, Nah, sehingga di situ terjadilah suatu permasalahan bagi ibu tadi iya. ya. Betul, di situ sudah Sedangkan masuk identifikasi masalah ya Bu. iya, sedangkan rencananya di sini Bu, apa adapun aksi rencananya yaitu dia itu merencanakan di sini akan merencanakan ini muridnya ya, supaya dia itu berencana akan menggunakan media pembelajaran seperti yang ada di YouTube, di di sosial media atau di Media, Instagram, ya seperti itu ya. Instagram, Iya, iya, itu yang merasakan rencana atau rancangannya sehingga mereka itu senang ya supaya anak-anak ini senang untuk mengikuti alur pembelajaran yang aman dan menarik. Sedangkan di sini tanggung jawabnya ya di sini di sini adalah apa namanya menentukannya itu kapan dia iya, bisa melakukan rencana itu, terus iya, betul. iya bagaimana kebutuhannya toh sehingga Iya, anak ini bisa artinya bisa menyemangati ya, bisa iya, semangat ya. Iya, mungkin seperti itu, Bu. iya. Terus yang mengenai tanggung jawabnya Bu, tanggung jawabnya itu di sini ya. Iya. Tanggung jawabnya di situ yaitu akan melakukan rencana Iya, ya. Di yang Ya akan terus melakukan rencana toh dari yang iya, tadinya tadi yang belum cara pembelajarannya secara monoton, cara memberikan pembelajaran secara monoton akhirnya anak-anak ini tidak antusias ya
tidak antusias, Ya, maka disitulah dia memberikan banyak pembelajaran kepada 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 muridnya, sehingga anak-anak ini berantusias atau menarik sehingga anak-anak ini bisa tertarik dengan mengikuti pembelajaran, sehingga terjadilah suatu perubahan pada dirinya toh, sesuai iya, dengan bakat dan minatnya. Ya, mungkin iya, seperti itu. iya, betul Bu Rosma. Oke, jadi mungkin jelas nih Bu Di mengenai ini yang kita buat percakapannya, yang dimana tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, sama tanggung jawabnya ya Bu. Terus mungkin di kasus yang saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach, mungkin saya juga akan menjelaskan Ibu yang Iya. dimana tujuannya. Iya, tujuannya itu tadi Bu. Pertama tadi kita mengucap percakapan yang dari awal, memberikan salam, menanyakan kabar, terus di sini saya memberikan permasalahan yang dimana meningkatkan hasil belajar siswa saya, yang dimana belum mampu mengenal huruf A sampai Z, padahal dia sudah kelas 6. Terus di sini kan tujuan juga yang dimana kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan ini Bu di kelas saya. Ya, jadi terus di identifikasi masalahnya itu yang bagaimana siswa saya dapat meningkatkan itu tadi hasil belajarnya. Terus di sini juga saya bisa menceritakan secara detail kronologis masalahnya. Terus di sini sudah ditawarkan semacam menuju ke solusinya ya Bu. Tadi terus rencana aksinya yang seperti apa rencana yang akan dilakukan. Tadi saya dengan memberikan pembelajaran seperti kartu huruf atau media pasir sebagai praktik secara langsung yang dilakukan anak. Setelah itu ada rencana selanjutnya, yaitu rencana melakukan icebreaking, yang dimana artinya pembelajaran yang menyenangkan, tidak bosan di dalam kelas, seperti itu Bu. Nah, terus yang di sini yang tanggung jawabnya, jadi melakukan rencana itu Bu. Kapan saya bisa melakukan rencana itu? Terus bagaimana dukungan-dukungan rencana itu yang saya lakukan seperti apa? Terus di sini di tanggung jawab itu bagaimana saya membutuhkan dukungan serta kerjasamanya. Jadi dukungan baik dari orang tua siswa sehingga pembelajaran bisa berlanjut di rumahnya, karena kalau anak tunagrahita itu Bu identik itu dengan dia lupa materinya, jadi perlu follow up atau pembelajaran berkelanjutan di rumahnya dengan diulang-ulang. Seperti itu Bu, yang di situ di tanggung jawabnya. Iya, iya Bu. Jadi bagaimana ini besok Bu? Anunya? Iya itu Bu. Itu tadi Bu, sudah kita paparkan di masing-masing kasusnya. Tadi dari saya kasus pertama sebagai coach, kita kasus kedua sebagai coach dan saya coach. Jadi itu tadi Bu, saya mau atau masing-masing mungkin sebentar konsep ulang Ibu itu percakapannya. Iya, Bu, kita konsep ulang kembali toh supaya Ibu tidak terjadi seperti itu tadi. Kita itu bingung gimana ya. Jadi Iya, sebentar makanya itu tadi Bu, tadi saya mau share sekaligus di sini kita konsepnya juga tuh di sini waktu saya share di Word saya mau ketik tapi tidak apa-apa Ibu kan
kita sudah berlatih nih ceritanya ini tuh Bu untuk Iya. apa-apa saja masalah yang kita Iya, mau jadi ambil, kita nah di sudah sini jelas. ya Bu, kita tadi itu melihat kekurangannya pada, oh ini masih salah cara toh, Iya, masih salah ya betul. ini yang perlu diperbaiki. Jadi ini Bu, memang ada, apa artinya, ada namanya itu latihan, latihan toh, Betul. supaya Betul, besok betul. supaya kita presentasikan, oh di sini letak kesalahan saya, tidak saya Iya, menanyakan, ini ternyata, inilah yang, misalnya apa ya di situ yang bisa diharapkan di dalam, percakapan kita ini. Nah, iya, bagus juga betul. bukan ada latihan seperti ini, karena, kita di sini, kita mencari kekurangan ya, ada kekurangannya, di situlah, di saat presentasi, ya kita harus tampil dengan baik. Apa yang kita inginkan, semoga, yang kita harapkan bisa sesuai yang apa yang kita harapkan, Ibu. Iya, betul. Iya. Ya, Jadi sebentar malam, Bu, kita bisa bincang-bincang kembali ya. iya bisa Bu, bisa. Bisa bagaimana dengan tadi ada kebingungan di waktu kita apa artinya memberikan percakapan ya. Iya, Tapi tapi iya, yang kedua alhamdulillah sudah agak bagus sedikit. iya, betul, betul. Ya sudah terarah gitu Bu, saling melengkapi dan memahami seperti apa kasus yang kita maksud ini dengan Iya, menentukan iya, tujuannya, identifikasi iya, masalahnya, iya. rencana aksinya sampai tanggung jawabnya. Ya karena kasus saya ini yang angkat Ibu di sini ya mengenai yaitu kurang minatnya anak-anak itu belajar. Iya, Tidak mengerjakan tugas tidak iya, mengerjakan betul. tugas, akhirnya, akhirnya, hanya berapa persen saja ini yang mengerjakan tugas, akhirnya kita itu mencari di bagian mana kita sebenarnya ini, sehingga anak itu tidak antusias ya, Iya, antusias betul. dalam, mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Akhirnya dengan ada perbincangan seperti ini Mungkin di grup sebelah itu nih Bu. iya, Oh iya, saya kaget. Kita bilang, iya, lagi kembali kembali iya. ke ah? Tunggu dulu arahannya Bu Fasil Bu. Iya, kita Kan lihat kita, iya, kita lihat dulu teman-teman bagaimana.
Bu Rasti mana Ki? Bu Rasti, Iya Bu, iya. apa dikerja? Sakit sebenarnya gigiku Bu. Oh itu juga Iya. jadi masalah Ibu Di.
Ya, Bu.
Eh, ngorok-ngorok ko tuh duanya nah. Ngorok-ngorok ko. Otok ko. Terdengar iya, terdengar, Bang, terdengar.
Bisa bisa, Puang. Begini, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Puang, masalah, tugas saya Puang, di sini ada di eksplorasi konsep. Ada di eksplorasi konsep yaitu, 2.F3. Di situ ada 4 nomor, ada 4 nomor, Bang, tapi, di situ mungkin saya salah klik. Mungkin salah klik, nomor 3 yang saya sudah selesaikan, tapi ternyata yang terklik adalah nomor 4. Nah, terus di situ tidak ada nih tempat editannya. Tempat kita mau edit tidak ada nih tempat editannya. Terus, kita, bagaimana itu solusinya itu, Puang? Langsung di situ terjawab, tidak bisa menjawab, tidak terjawab itu dia tes. Oh, iya iya iya, iya 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 iya, iya iya iya, makasih jelas jelas, Puang, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Heeh. Konsep idolo deh.